Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sukma. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar Bu Sukma hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Ini Ibu jam kosong atau gimana nih Bu? Iya sudah kosong Bu, sudah selesai. Oh, sudah selesai. Boleh ya, saya ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya? Boleh. Iya Bu, jadi seperti yang sudah kita agendakan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Sukma. Seperti kan dalam supervisi akademik ini Bu ada 3 tahapan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Bu. Ya, Bagaimana Bu Sukma? Apakah kira-kira Ibu sudah siap nih Bu? insya Allah sudah siap. Tidak mengganggu waktu Ibu ya Tidak. Bu ya? Oke. Jadi iya seperti yang sudah kita agendakan ya Bu ya, Ibu akan melaksanakan supervisi dan nanti pada praobservasi ini saya akan bertanya-tanya, seperti Ibu akan menjawab. Kalau di observasi nanti saya akan melihat Ibu melaksanakan pembelajaran sesuai yang sudah Ibu buat, rencana yang sudah Ibu buat. Kemudian setelahnya pasca observasi saya akan memberikan umpan balik, kita saling berefleksi seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk observasi nanti materi apa yang akan Ibu ajarkan kepada murid Ibu? Ya, sekarang ini kami sudah selesai mid semester, Iya. jadi sudah masuk ke tema 7. Tema 7 ya. Tema 7 nanti pada saat pelaksanaan observasi nanti itu sudah masuk ke subtema yang kedua Bu. Oh, subtema yang Subtema yang kedua, pembelajaran 1. pembelajaran tematik ya Bu ya. Ya, tematik kurikulum 2013. Oh, Ya. Jadi nanti pada saat pelaksanaan observasi nanti kalau berdasarkan rencana RPP yang sudah saya buat itu, materi atau muatan pembelajaran yang akan saya ajarkan itu ada muatan pembelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SBDP. Ketiga. Untuk bahasa Indonesianya itu nanti materinya itu tentang siswa itu dapat menemukan kalimat pemberitahuan tentang, kalau di sini materinya tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Kemudian untuk PPKN-nya, siswa itu nanti dapat mengetahui bagaimana cara untuk memelihara hewan yang benar di rumah. Kalau untuk SBDP-nya itu menirukan gerakan hewan yang bisa hewan peliharaan yang dipelihara di rumah, gerakan-gerakan yang simpel-simpel aja yang buat anak-anak itu mencoba langsung seperti apa gerakan itu. Jadi mereka mencoba langsung itu gerakan-gerakan hewannya. Oke, iya. Jadi tadi Ibu Sukma menyampaikan bahwa materi yang akan Ibu Sukma lakukan pada saat observasi nanti yaitu tema 7 subtema 2 tentang hewan ya. Adapun muatan pembelajarannya ada bahasa, PKN, dan SBDP ya Bu ya. Kemudian tujuan pembelajarannya dari bahasa itu siswa dapat membuat atau membuat lah ya Bu ya, dapat mengetahui mengetahui yang hewan liar tuh. Oke, Ya. siswa dapat mengetahui Hewan liar, tentang hewan liar dan hewan peliharaan. peliharaan. Membedakan, Oke, membedakan. Di pelajaran PPKN siswa dapat mengetahui cara memelihara hewan peliharaan ya. Kemudian di pembelajaran SBDP ada tujuan pembelajarannya, siswa dapat menirukan gerakan hewan peliharaan. Gerakannya gerakan yang mudah lah, yang mudah yang bisa untuk anak-anak kelas 1. Oke. Oh, Ibu semua mengajar kelas 1. Iya, kelas 1. Oke. Dari yang Ibu sebutkan tadi, dari materi dan tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa saja rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan Ibu? Rancangan pembelajarannya ini kan saya sebelum melakukan pembelajaran itu membuat RPP dulu nih Bu. Oke. Membuat RPP. Jadi
dari indikator yang sudah diturunkan dari kompetensi dasarnya, kita menentukan dulu tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah menentukan tujuan pembelajarannya, baru kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan pada saat mengajar nanti. Nah, kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa media supaya dapat menarik perhatian anak-anak. Tahu sendiri anak-anak kelas 1 sangat senang dengan warna, gambar seperti itu, Bu. Jadi saya menyiapkan media gambar untuk anak-anak nantinya pada saat observasi. Kemudian juga saya menyiapkan lembar kerja. Lembar kerja ini kan saya itu kalau untuk kelompok tuh anak-anak tuh ini ya Bu, masih susah kalau untuk kelompok. Jadi paling saya itu satu meja sebaku itu saya kasih satu lembar untuk mempermudah mereka juga. Jadi ada juga kerjasamanya walaupun cuma berdua gitu. Lembar kerja nanti baru dilaksanakan pada saat observasi. Oke, berarti Ibu tadi setelah merancang RPP seperti itu Bu ya, dari RPP nanti dari KD diturunkan menjadi indikator, kemudian tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Selain itu juga Ibu menyiapkan media yang berbagai macam seperti itu ya Bu ya, berupa gambar-gambar agar menarik perhatian siswa ya. Kemudian juga LKPD ya, biar siswa itu bekerja sama. Oh iya, artinya pembelajaran yang Ibu lakukan ini pembelajaran yang sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswa itu. Berarti ini diferensiasi konten ya. Apakah benar seperti itu? Iya, seperti itu. Iya, diferensiasi konten ya. Berarti Ibu menyiapkan diferensiasi kontennya dengan media dan KPD ya, seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu telah merancang RPP yang memuat tentang diferensiasi konten berupa media dan KPD tadi ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti Bu? Ya, nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran itu kan nanti saya akan menyiapkan media berupa gambar-gambar itu. Gambar. Nanti saya akan membuat kondisi di mana anak-anak itu mendapatkan kesempatan untuk maju ke depan. Jadi kita dapat mengembangkan rasa percaya diri mereka. Maju ke depan untuk menempelkan. Tadi kan ada mengelompokkan hewan liar dan hewan peliharaan tuh Bu. Jadi nanti mereka maju, milih gambar. Kira-kira itu hewan liar atau peliharaan tuh. Jadi kita bisa lihat kan anak itu berani atau tidak maju ke depan. Jadi kita dapat melihat rasa percaya diri anak itu juga. Kemudian dapat juga mengembangkan pengetahuan mereka tentang hewan liar dan hewan peliharaan tadi juga bisa gitu. Kemudian dapat juga melatih kerjasama mereka pada saat mengerjakan KPD tadi, walaupun kerjasamanya hanya berdua dengan teman sebangku ya. Oke, siap. Berarti yang ingin Ibu kembangkan itu dari diferensiasi konten yang sudah Ibu rancang ini kan berupa media dan LKPD. Nanti Ibu berharapnya siswa ini bisa melatih kepercayaan dirinya melalui media yang Ibu siapkan, maju ke depan, menempelkan, membedakan mana hewan liar, mana hewan peliharaan, seperti ya Bu. Kemudian juga dengan LKPD juga Ibu ingin mengembangkan kerjasama antar peserta didik atau murid yang Ibu ajar ya Bu ya. Oke, siap. Nah, kan ini sudah Ibu pengennya mengembangkan kepercayaan diri dan kerjasama ya Bu ya. Kira-kira apa nih Bu yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran agar yang ingin Ibu kembangkan kerjasama dan kepercayaan diri ini agar tercapai Bu? Ya itu tadi Bu, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran itu kita menentukan dulu tujuan pembelajaran buat RPP tadi. Jadi pada saat kita mengajar itu RPP ini dapat kita jadikan acuan kita selama kegiatan belajar mengajar kita. Sehingga di RPP ini kan ada tujuan bagaimana caranya tujuan pembelajaran yang sudah kita buat ini dapat tercapai setelah pelaksanaan pembelajaran itu. Oke, berarti Ibu menyiapkan RPP ya Bu ya, menjadi panduan Ibu. Selain RPP, menyiapkan RPP, kira-kira ada lagi Bu yang lain Bu yang Ibu siapkan Bu? Ya, itu media seperti itu, KPD ya, menyiapkan diri juga. Agak digugup ya Bu. Biasanya nggak pernah diperhatikan Bu ya. Oke, iya, oke Bu.
jadi tadi ya Ibu menyiapkan RPP, selain menyiapkan RPP menyiapkan media, menyiapkan LKPD juga, kemudian juga menyiapkan jiwa raga, Menyiapkan diri. menyiapkan diri agar tidak gugup besok ya. Nah selanjutnya pembelajaran yang seperti apa ya yang ingin Ibu laksanakan besok nih Bu? Ya, jadi besok pembelajaran yang akan kita laksanakan itu pembelajaran yang dimana pada saat pelaksanaan pembelajaran itu seluruh siswa itu dapat terlibat aktif Bu, tanpa terkecuali seperti itu. Makanya tadi kita rancang sedemikian rupa bagaimana caranya siswa itu mendapat kesempatan yang sama untuk berani maju tampil ke depan seperti itu. Supaya melatih keberanian dan percaya diri mereka juga. Oke. Jadi Ibu berharapnya nanti dengan pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa ini siswa Ibu menjadi aktif ya Bu ya, mendapatkan kesempatan yang sama, tidak dibeda-bedakan ya seperti iya. Nah Bu, pastikan Bu dalam pelaksanaan nanti nih Bu ada tantangan lah, ada kendala ya. Nah kira-kira pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran ini apa ya Bu tantangan yang akan Ibu hadapi itu Bu? Tantangannya itu paling ini anak-anak itu kan Bu, masa-masa mereka ini kelas 1 kan ingin diperhatikan, ingin ditunjuk, pasti adalah mereka tuh rasa saya bu, kan ada juga anak-anak yang sebenarnya bisa tapi tidak berani, jadi ketutup sama yang dominan tadi, yang mau ngomong berani ngomong. Jadi tantangannya di situ, bagaimana kita tuh bisa anak-anak yang kurang berani tadi tuh juga bisa seperti itu, dan bagaimana kita meredam anak-anak yang sangat excited, sangat antusias tadi, bagaimana cara kita meredam untuk memberi kesempatan yang sama pada temannya gitu. Terus tantangannya tuh. Iya, jadi tantangannya nih bagaimana Ibu mengkondisikan siswa yang diam padahal bisa, tapi diam dengan siswa yang semangatnya luar biasa. Jadi agar semua itu siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama ya. Memberikan kesempatan. Oke. Nah, kira-kira Ibu tadi kan sudah bilang biar siswa ini mendapatkan kesempatan yang sama, yang pasif katakanlah seperti ya, yang tidak excited itu bisa ikut aktif, yang aktif ini tidak terlalu dominan lah katakan ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih Bu yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala Ibu tadi? Ya, strateginya pada saat siswa tidak bisa dikondisikan itu, paling kita memberikan pengertian pada anak-anak bahwa masih ada teman-temannya juga. Kita berikan kesempatan kepada mereka, jangan yang tidak bicara ini diam saja seperti itu. Jadi kita berikan pengertian pada anak-anak yang sangat antusias tadi, yang sangat bersemangat untuk memberikan kesempatan kepada teman-temannya juga seperti itu. Oke, berarti memberikan pengertian kepada siswa itu agar rekan-rekan lainnya juga mendapatkan giliran ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira Bu dari yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, adakah orang atau siapa nih, katakanlah oknum yang bisa membantu kegiatan Ibu ini agar tercapai nih Bu sesuai yang Ibu rencanakan Bu? Adakah yang bisa membantu atau bisa mungkin siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu itu Bu? Yang pasti kan dari diri kita sendiri ya, dan kita memberikan pengertian pada anak-anak juga. Kemudian kalau masalah-masalah seperti ini kan kita juga sering sharing ya Bu sama-sama guru, rekan-rekan guru yang lainnya. Misalnya kalau ada kendala seperti ini gimana ya Bu, sering sharing lah sama teman-teman guru yang lain juga, cara mengatasinya itu seperti apa. Iya. Mungkin siapa nih Bu spesifiknya teman-teman guru yang katakanlah sering membantu Ibu nih Bu, sering Ibu minta masukannya seperti itu? Rekan-rekan guru sering juga sama Ibu lah sekolah juga sering juga dikasih tahu bagaimana cara mengatasi anak yang seperti itu. Sama rekan guru yang sama-sama jadi kelas rendah juga bisa seperti itu, sering bertukar pikiran. Iya, siap. Berarti banyak ya Bu ya, selain diri sendiri, murid, rekan sejawat maupun kepala sekolah itu bisa menjadi potensi yang bisa membantu Ibu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, kita kembali lagi ke topik utama kita. Kapan nih Bu rencananya kita akan melaksanakan observasi ini? Kira-kira Ibu kapan siapnya nih Bu? Besok tidak apa-apa Bu, karena besok sudah masuk tema 2-nya. Besok itu hari apa? Kamis. Hari Kamis tanggal 5 ya. Kamis
kali ini atau tanggal 6 ya? Hari ini tanggal 6, 5 ya? Oh, ini tanggal Tanggal 6 April 2023. Di mana Bu? di SD di kelas 1. Di kelas 1 B. di ruang kelas 1. Di ruang kelas 1B. Pukul berapa nih pembelajaran Bu Sukma? Pagi pukul, karena ini bulan Ramadan jadi pukul 8 dimulainya. Pukul 8. Siap. Iya. Jadi nanti kegiatan observasi setelah observasi ini, kegiatan observasinya akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 6 April tahun 2023 di ruang kelas 1B. Kita mulai pukul 8 ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, kira-kira kan tadi kita sudah ngobrol nih, banyak sekali yang sudah kita obrolkan terkait tentang persiapan observasi yang akan dilakukan ini kan. Katakanlah ini persiapan ya Bu ya. Iya. Nah, apa nih yang bisa Ibu tarik benang merah atau tarik kesimpulan Ibu dari yang kita obrolkan ini Bu? Dari yang kita obrolkan tadi, kita sudah bahas mengenai persiapan sebelum kegiatan belajarnya, kegiatan observasinya. Dimana saya akan menyiapkan dulu RPP-nya, kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa, kemudian menyiapkan media dan LKPD-nya sebelum pelaksanaan observasinya. Kemudian juga kita tadi sudah membahas kendala-kendala selama kegiatan belajar mengajar selama ini dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Ya. Oke, wah lengkap sekali nih Bu Sukma ya. Luar biasa ini. Iya. Jadi kita tadi telah katakanlah untuk persiapan sebelum observasi ya. Ya benar seperti apa yang Bu Sukma sampaikan. Kita tadi telah ngobrol tentang dari tujuan pembelajaran, dari RPP-nya, apa yang Ibu Sukma siapkan, apa tantangan dan kendala serta strategi Bu Sukma menghadapi tantangan kendala ini. Iya, mungkin itu saja Bu untuk kegiatan observasi kita hari ini. Iya, nanti besok saya akan masuk ke kelas Ibu Sukma seperti itu ya. Mungkin kalaupun nanti saya agak sedikit terlambat, mungkin Ibu Sukma bisa duluan ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Sukma atas waktunya. Iya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad. Kambing dari negara ini. Lihat tadi. Ulah. Nah, ngape? Kenapa? Kambing, kucing, manusia, jerapah itu dikatakan hidup kenapa?
jadi hewan. Nah, hewan sudah itu. Tuh harimau, tunjuk dia dengan kawan-kawanmu. Tunjuk dia dengan kawan-kawan. Nah, harimau benar nggak itu harimau? Benar. Dikalinya ya Anda. Tunjuk lem di belakangnya. Banyak dikit, jadi dapat. Nah, itu hewan liar apa hewan pelihara? Di mana hewan liar? Betul. Tepuk tangan untuk Yolanda. Siapa yang maju ke depan? Tak boleh ngomong. Rido. Coba. Memimpin. Ambil sikap. Sikap yang boleh. Iya, hewan apa itu? Kucing. Coba tunjuk dia, belajar tunjuk dia. Tekan dikit, dia dapat. Nah, tunjuk yang kawan-kawan. Di mana yang kucing? Benar, di mana kucing? Iya, coba siapa tadi yang melihara kucing di rumah? Aku. 1, 2, 3, 4, 5. Bagus, Tirta. Sekarang siapa lagi yang maju ke depan? Tirta. Ini gambar. Iya, gambar apa itu? Ayam, tunjukin kawan-kawan. Ayam bukan? Ayam bukan, benar ayam? Benar, tunjukin.
tahu cara ada kucing, cara memelihara hewan di rumah, tidak bagus ini tinjau makan. Ayam besar. Mana cari kau merawat ayam di rumah? Kau merawat ayam di rumah tak mana? Mana? Tinjau makan dah. Cara pinjam dah. Cara merawat. Kita bantu. Cara merawat hewan di rumah. Tinjau makan. Terus apa lagi? Tinjau minum. Tinjau susu bagus. Terus apa lagi? Apa lagi? Peliharaannya di rumah ditulis di bukunya hewan apa yang kamu pelihara di rumah. Tulis di buku kamu hewan apa yang kamu pelihara di rumah. Terus ada berapa ekor hewan yang kamu pelihara di rumah. Tulis di buku kamu. Boleh kerjasama dengan orang tua, jangan punya mama tadi. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Sukma. Jadi tadi kan kita telah sesuai kesepakatan kita telah melaksanakan tahapan dari supervisi akademik ini. Kalau kemarin kita sudah melakukan praobservasi, hari ini Bu Sukma telah melaksanakan observasi ya dalam mengembangkan kemarin itu kerjasama dan kepercayaan diri murid Ibu Sukma ya Bu ya. Nah, kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rancang sesuai RPP yang Ibu buat ya Bu ya. Nah, kita akan merefleksikan, atau saya akan Ibu Sukma akan merefleksikan, dan saya juga akan memberikan umpan balik terkait hasil observasi yang kita lakukan tadi Bu ya. Menurut Ibu, dari apa yang kita lakukan hari ini, saya mengobservasi Ibu Sukma, apa yang Ibu Sukma rasakan ini? Yang saya rasakan selama proses pembelajaran tadi itu pada saat observasi itu masih ada saja anak-anak yang masih dominan, masih belum bisa benar-benar meredam gitu ya, untuk meredam anak-anak itu, untuk memberikan kesempatan pada teman-temannya yang lain seperti itu. Kemudian juga dari pelaksanaan tadi saya rasa untuk materinya anak-anak bisa menerima materi yang saya berikan mengenai hewan peliharaan dan hewan liar tadi. Nah, kemudian juga saya lihat anak-anak juga merasa senang ya selama pembelajaran, di mana mereka terlibat aktif, benar-benar terlibat, walaupun ada yang dominan tapi semuanya itu terlibat. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk maju. Oke, jadi ya tadi dari pembelajaran yang Ibu Sukma lakukan, Ibu Sukma merasa ini ada beberapa siswa yang lebih dominan dibandingkan rekannya ya. Tetapi dari apa yang Ibu Sukma lakukan, terlihat antusias siswa ini mereka sangat senang gitu ya, mereka menerima pembelajaran itu dengan senang ya. Jadi lebih tertarik karena ada media-media tadi ya. Oke. Nah, selain itu, apakah yang Ibu rencanakan kemarin dan yang Ibu ingin kembangkan sudah tercapai, Bu? Menurut saya untuk kemarin yang sudah saya rencanakan itu untuk materinya, pada saat observasi itu sudah saya laksanakan semua, berdasarkan semua apa yang sudah saya buat di RPP untuk mengenai materinya, dari menguatkan PKN, bahasa sampai SBDP, semuanya sudah terlaksana pada saat observasi tadi Bu.
menurut saya kalau dilihat dari apa pelaksanaannya itu, siswa kan ada yang maju tuh, artinya mereka menerima tuh, mereka bisa menerima materi yang saya berikan, bisa masuk ke mereka bisa membedakan dan lihat tuh yang seperti apa, karena benar-benar mereka tuh yang memilihnya, bukan saya yang mengajari kan. Jadi saya rasa untuk jika dilihat dari apa yang dilakukan oleh siswa, mereka cukup bisa menerima materinya. Oke, berarti siswa itu menerima ya Bu ya, siswa antusias. Kemudian apa yang Ibu kembangkan sudah mulai muncul seperti itu ya, kepercayaan dirinya, kerjasamanya seperti itu Bu ya. Kemudian juga apa yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan seperti itu ya. Oke. Nah, kan itu kan tadi menurut Ibu sudah tercapai, sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Apa yang Ibu siapkan sebelum kita melakukan observasi hari ini? Saya membuat EPP, kemudian ya, saya membuat media pembelajaran untuk menarik perhatian anak-anak. Kemudian saya juga menyiapkan LKPD yang akan mereka kerjakan. Gitu. Oke, jadi Ibu menyiapkan LPP, menyiapkan media, menyiapkan LKPD ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sukma telah merefleksikan apa yang Ibu lakukan hari ini. Nah, saya mohon izin Ibu, saya akan menyampaikan hasil observasi berdasarkan data yang sudah saya lihat dari kemarin kita ke observasi, kemudian hari ini saya melihat secara langsung Ibu Sukma mengajar atau saya mengobservasi ya terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan. Menurut saya Bu, apa yang Ibu laksanakan ini sudah baik ya Bu, sudah wah, kalau itu sudah dianjungi 2 jempol Bu. Saya melihat antusias anak-anak itu, wah luar biasa sekali ya, karena ada media, mereka merasa dilibatkan seperti itu ya Bu ya. Cara Ibu memperlakukan siswa juga sudah baik gitu Bu. Untuk pembelajaran juga sudah dilakukan ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan itu sudah terlihat dari Ibu kemarin ingin mengembangkan kepercayaan diri peserta didik kan melalui media gambar yang menempel, itu sudah terlihat gitu kan. Kemudian juga Ibu ingin melatih kerjasama ini sudah mulai terlihat ya Bu melalui LKPD. Nah, di sini alangkah baiknya apabila kegiatan ini lebih sempurna apabila tadi mungkin ada yang terlewat, Ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran Bu saat di awal kegiatan. Iya, di awal ya. Iya. Kemudian juga dari kegiatan kerja kelompok tadi, walaupun hanya dengan teman sebangku itu masih terlihat ini ada salah satu siswa yang lebih dominan Bu. Teman yang lainnya hanya melihat saja tanpa memberi sumbangsi apa-apa sebenarnya Bu ya. Iya. Kemudian lagi sedikit motivasi buat Ibu nih Bu, mungkin bisa menjadi masukan lah, katakan seperti itu ya. Kondisi kelasnya itu dibuat senyaman mungkin untuk peserta didik Ibu, untuk siswa Ibu belajar Bu. Jadi mereka itu masuk kelas itu sudah, wah kelas saya bagus, kelas saya bersih seperti itu ya. Jadi mereka semakin semangat untuk belajarnya. Mungkin itu ya Bu, umpan balik atau saya menyampaikan data berdasarkan hasil observasi Bu. Nah, kira-kira dari apa yang saya sampaikan ini ada yang ingin Ibu tanggapi Bu? Iya, benar sekali yang Ibu sampaikan tadi, karena pada saat selesai berdoa kami menyanyikan lagu 17 Agustus bersama-sama untuk menambah semangat. Saya menyampaikan tema dan subtema, tapi tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, benar sekali itu tadi. Untuk siswa, memang ada beberapa siswa yang apa istilahnya itu ya, yang menonjol tadi. Jadi yang lain itu yang jika teman sebangkunya tadi itu hanya diam saja, yang menonjol tadi ini semakin mendominasi tuh. Benar juga yang Ibu sampaikan itu. Terima kasih untuk sarannya, untuk jadi mengingat lagi tahapan-tahapan yang benar untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dulu di awal gitu. Iya Bu, jadi ya berarti memang tadi kelupaan ya Bu yang menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya.
Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan ya Bu ya, apa nih Bu yang Ibu dapatkan ya Bu dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan hari ini, bahwa anak-anak ini antusiasnya itu memang sangat tinggi sekali untuk belajar jika memang kita bisa mengkondisikan pembelajaran itu semenarik mungkin dengan memberikan gambar. Jadi kalau menurut saya anak-anak itu akan bersikap atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita juga berikan, seperti itu Bu. Jadi bisa-bisanya kita gimana harus bisa menarik perhatian anak-anak seperti itu. Kemudian juga masalah anak-anak yang mendominasi tadi, sepertinya saya masih harus banyak belajar lagi bagaimana cara meredam yang sangat bersemangat dan bagaimana terus menggali rasa percaya diri anak-anak yang masih kurang aktif, istilahnya begitu. Oke, jadi Ibu juga apa ya, dari pembelajaran Ibu lakukan, Ibu dapatkan bahwa siswa itu sangat termotivasi, sangat semangat ya Bu ya. Apabila kita menyajikan pembelajaran ini ada medianya, ada bergambar-gambar, jadi mereka lebih tertarik ya Bu ya. Kemudian juga bagaimana Ibu mengkondisikan siswa agar tidak lagi lebih dominan, lebih itu ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira tadi mungkin sudah Ibu singgung sedikit nih. Nah, dari apa yang Ibu lakukan, apa nih menurut Ibu yang sudah baik ini Bu? Yang sudah baiknya anak-anak yang awalnya tidak berani itu menjadi berani karena kita tunjuk ya, kita dorong terus untuk berani maju, itu jadi anak yang berani. Kemudian juga mereka walaupun masih kurang kerjasamanya, tapi terlihatlah sedikit, misalnya saling suruh tulislah gitu Mas, ada juga yang seperti itu. Nah, untuk tingkat kerjasamanya gitu. Kemudian mereka juga memahami materi yang kita sampaikan, seperti itu. Oke, jadi yang sudah baik ini apa ya, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran sudah sesuai rencana Bu ya, sudah ada media yang Ibu siapkan ya, kemudian juga LKPD-nya sudah terlaksana Bu ya. Kemudian nah, kalau tadi hal-hal yang sudah baik, sekarang kira-kira ada tidak Bu yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu perbaiki lagi ke depannya ya Bu? Kalau untuk anak-anak yang ingin saya tingkatkan lagi itu, kalau tadi kita sudah berusaha untuk meningkatkan percaya diri mereka, gitu kan. Mungkin kedepannya kita dapat meningkatkan lebih ini ya Bu, lebih baik lagi dari tingkat kerjasamanya, dimana dalam kerjasama kelompok itu benar-benar harus semua anggota kelompoknya harus memberikan andilnya di dalam LKPD yang dibuat. Kemudian untuk dari diri saya sendiri, sepertinya saya harus banyak belajar lagi bagaimana cara menghadapi anak-anak yang dominan tadi, bagaimana cara membuat anak-anak itu semakin termotivasi dalam belajar, semakin semangat lagi, yang semakin percaya diri. Oke. Jadi yang ingin Ibu perbaiki dari kedepannya ini kerjasama Bu ya. Kemudian untuk diri Ibu sendiri, Ibu harus banyak belajar lagi ya Bu ya. Bagaimana biar siswa ini untuk menghadapi siswa, menghadapi siswa seperti itu. Menurut Ibu dari cara kerjasama, Ibu juga akan belajar lagi. Belajar laginya ini seperti apa Bu? Bisa Ibu sebutkan contoh konkretnya itu? Salah satu contohnya itu saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara penyerapan pembelajaran di kelas yang baik dan benar seperti apa. Kemudian pelatihan-pelatihan tentang memahami karakteristik
anak-anak didik kita itu seperti apa, dan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan itu barulah nanti bisa kita terapkan di anak-anak kita di kelas. Oke, menurut Ibu apa nih Bu ukuran keberhasilan setelah Ibu mengikuti pelatihan ini? Gimana nih Ibu mengukur, oh saya ini sudah berhasil nih, gitu kan? Jadi untuk mengukur keberhasilannya, karena sebelumnya jadi sudah ikut pelatihan-pelatihan nih, mau kita ukur nih kita nih udah berhasil atau belum, kita terapkan dulu ke anak-anak. Kemudian bagaimana setelah anak-anak menerima yang kita terapkan tadi, setelah kita ikut pelatihan, anak-anak ini nangkep atau tidak, atau nerima atau tidak setelah kita terapkan seperti itu. Jadi kita bisa lihat dari situ kita berhasil atau tidak hasil dari pelatihan kita tadi. Oke, berarti Ibu mengukur keberhasilannya ini dari setelah Ibu mengikuti pelatihan, Ibu terapkan melihat kondisi anak juga ya Bu. Iya. Kira-kira kapan Bu Ibu akan memulai ikut pelatihan, akan apa sih meningkatkan kerjasama anak-anak tadi? Kalau ikut pelatihan-pelatihan ini mungkin dalam waktu dekat, kalau ada pelatihan-pelatihan yang diinginkan akan kita ikuti dalam waktu dekat. Oke. Kira-kira siapa saja nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kemampuan Ibu dalam pelatihan lah, seperti itu kan, dalam meningkatkan kerjasama siswa Ibu nih Bu? Ya, yang bisa membantu ya, yang pertama itu dari diri saya sendiri. Bagaimana saya memotivasi diri saya sendiri untuk lebih banyak belajar lagi untuk mengembangkan peserta didik ini. Kemudian kita juga kan sesama guru ini Bu, punya teman-teman guru lain juga, kita bisa sharing, kita cerita tentang kita di sekolah seperti apa, jadi bisa sharing, saling tanya ya, oh gimana sih cara ngatasi anak seperti ini gitu. Terus bisa juga kita sharing sama guru mata pelajaran lain yang mengajar di kelas kita, misalnya anak didik ini itu seperti ini, jadi gimana cara ngatasinya seperti itu. Oke, jadi yang bisa membantu Ibu ini diri Ibu sendiri, kemudian juga rekan-rekan di sekolah ya Bu, ya berarti sudah di sekolah ini sudah ada komunitas katakanlah seperti itu ya Bu ya, untuk sharing kita, walaupun rekan sejawat tetapi itu kan terdiri dari beberapa orang ya Bu. Iya. Oke. Nah, apa yang dapat Ibu simpulkan Bu dari kegiatan kita hari ini? Ya, yang dari kegiatan observasi khususnya untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saya simpulkan, saya berterima kasih sama Ibu sudah diberikan masukan untuk kalau dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar diperhatikan lagi tahapan-tahapannya, jangan sampai ada yang terlewat seperti itu. Kemudian saya juga dapat menyimpulkan bahwa anak-anak didik ini bersikap itu bagaimana kita yang bersikap juga. Kalau kita menyiapkan pembelajaran sedemikian rupa semenarik itu, mereka juga akan sangat antusias dalam pelaksanaan pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi Ibu Sukma tadi mengatakan kalau yang Ibu dapatkan dari hari ini, yang Ibu bisa simpulkan seperti itu kan, anak-anak itu akan lebih tertarik dengan ketika ada media, ada gambar ya, kemudian juga siswa juga akan bersikap sesuai apa yang diinstruksikan atau dipindahkan oleh guru ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru ini bisa membawa anak ini apakah dia akan menjadi gembira, apakah akan menjadi itu sedih, katakan mereka tertarik dengan kegiatan pembelajaran kita ya. Oke, iya. Terima kasih Bu Sukma telah bersedia meluangkan waktu untuk saya seperti saya akademik ya. Semoga hal-hal yang sudah baik dapat Ibu pertahankan. Kemudian juga yang Ibu bilang Ibu ingin mengikuti pelatihan, Ibu ingin meningkatkan kerjasama peserta didik ini dapat Ibu maksimalkan untuk ditingkatkan lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Saya juga terima kasih ya Bu. Oke, iya terima kasih Bu Sukma. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.